Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Saya akan coba sedikit menjelaskan tentang saluran terbuka. Di sini adalah kita menentukan dimensi ekonomis saluran terbuka berbentuk trapesium. Nah, ini ada soal seperti ini, saluran terbuka yang berbentuk trapesium dengan debitnya itu adalah 18 meter kubik per detik dan kemiringan dasar saluran adalah 0,005 atau 5 per 10.000. Kemudian koefisien Manning N sama dengan 0,02 dan kemiringan tebing itu 1:1, jadi vertikalnya 1 dan horizontalnya 1. Dan ditanya adalah tentukan dimensi ekonomis saluran. Dalam hal ini kita menentukan berapa B-nya dan berapa Y-nya. Oke. Ini adalah gambar dari penampang trapesium. Jadi kalau kita lihat di sini ada lebar dasar, dan ini adalah lebar muka air. Ya, ini adalah lebar muka air atau simbolnya adalah T. Dan ini adalah kemiringan tebing. Jadi vertikalnya 1, kemudian horizontalnya 1. Maka di sini adalah M-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian kita lanjut, ini adalah kedalamannya adalah Y ya. Y. Oke, ini adalah kemiringan dasar saluran. Dan ini adalah N, adalah koefisien Manning. Ini tergantung dari saluran itu terbuat dari apa. Oke. Lanjut. Nah, ini yang data-data yang diketahui, debit, kemiringan dasar saluran, kemudian M, kemudian N. Dan yang ditanya adalah berapa B dan berapa Y. Sebelum kita mulai kita harus tahu dulu syarat dari penampang ekonomis saluran itu. Yang pertama seperti ini, B tambah 2MY sama dengan 2Y akar 1M kuadrat. Bisa juga penampang ekonomis itu jari-jari hidrolisnya adalah 0,5 dari kedalaman, jadi R sama dengan 0,5Y, atau M-nya itu adalah 0,58 atau dengan sudut alfanya itu adalah 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti M-nya adalah 0,588. Oke. Ini ada keterangan, B-nya adalah lebar dasar saluran, Y adalah kedalaman aliran, dan M adalah kemiringan tebing. Ini ada keterangannya, dan ini adalah syarat untuk kita menentukan penampang ekonomis saluran terbuka. Nah, ini adalah kita dengan M-nya 1, kita masukkan angka-angkanya ke persamaan ini, dan ini M1, B-nya belum ada, kemudian M2 M kuadrat ya, jadi 1 kuadrat, maka B dan Y itu perbandingannya adalah B sama dengan 0,828Y. Oke, ini perbandingan B dengan Y. Lanjut. Ini langkah kedua kita hitung dulu luas penampang basah. Di luas penampang basahnya adalah kalau kita masukkan data B sama dengan 0,828Y tadi ini. Kemudian M-nya 1, maka didapat A-nya itu adalah 1,828Y kuadrat. Oke, dilanjutkan. Langkah ketiga itu adalah kita menghitung keliling basah. P sama dengan B 2Y akar 1M kuadrat. Jadi adalah ini adalah keliling basah penampang ekonomis. B dasarnya ini Y akar 1M kuadrat, itu adalah panjang sisi miringnya itu. Karena sisi miring itu 2, maka dikali 2. Kira seperti itu. Maka P-nya sama dengan 3,657Y. Oke, lanjut. Nah, kita menghitung jari-jari hidrolis. Ya, jadi ini udah tanpa kita melalui proses seperti ini, langsung aja kita buat R sama dengan 0,5Y.
karena syarat penampang ekonomis itu adalah R sama dengan 0,5Y. Ini udah terbukti. Jadi 1,828 dibagi dengan 3,657. Nah, jadi kalau nggak kita hitung seperti ini langsung 0,5Y ya udah dapat R-nya. Oke. Kemudian kita langkah kelima. Langkah kelima kita menghitung kecepatan aliran. Ini rumus kecepatan menurut Manning ya. Manning adalah S/N R pangkat 2/3 pangkat S pangkat setengah. Jadi kecepatan ya ini kita masukkan angka-angkanya ya ke persamaan ini, dan Y-nya masih dalam bentuk Y 0,5Y. Jadi kecepatan itu adalah 0,704 Y pangkat 2/3. Oke, berarti semuanya dalam bentuk Y ya, A, P, R, dan V. Lanjut. Kemudian kita menghitung debit. Nah, debit adalah kecepatan dikali luas penampang basah. Jadi tadi ada kecepatan 0,704 Y pangkat 2/3. Kemudian coba kita lihat lagi. Benar kecepatan? Ya. 704 Y pangkat 2/3. Nah, ini luasnya adalah 1,828 Y kuadrat. Jadi kalau kita hitung ya kita dapatkan Y itu adalah 2,689 meter. Nah, ini langkah-langkah sebenarnya tergantung kita cara penyelesaiannya. Ini kebetulan saya buatkan langkah-langkahnya dari luas penampang basah sampai rumus debit. Nah, jadi langkah ke-7 karena Y-nya sudah dapat, kita bisa menghitung B-nya. Berapa B-nya? Jadi sudah dapat persamaan ya antara B dan Y itu ada hubungannya. Jadi B-nya adalah 2,227 meter. Y-nya 2,6. Oke, berarti sudah selesai. Jadi kita coba hitung lagi berapa A-nya, berapa B-nya. Nah, cek perhitungan, kita cek. Nah, ini ada rumus menghitung nilai luas penampang basah, dapat 13,217, keliling basah 9,832 meter, kemudian jari-jarinya adalah 1,344 meter, kemudian kecepatan aliran itu adalah 1,362, ya ini rumus kecepatan ya. Terus debit 18 meter kubik per detik. Nah, ini mencek benar nggak hitung kita. Ini tadi debit kan diketahui, jadi data debit adalah 18 diketahui di soal. Nah, kemudian ini gambarnya kira. Ini gambarnya, ini yang warna merah adalah keliling basah, kedalaman 2,689, B 2,277, M1, dan ini dapat hasilnya. Jadi penampang ekonomis itu adalah penampang yang efisien ya. Jadi dia bisa mengalirkan debit yang banyak tapi dengan penampang yang minimum gitu. Jadi debitnya besar dengan penampangnya kecil ya, karena keliling ini yang kita perkecil dengan luasan sama gitu ya. Jadi luasannya sama tapi ini yang kita perkecil. Ya, mungkin itu. Jadi penampang ekonomis adalah penampang yang bisa mengalirkan debit lebih besar dengan penampang yang optimum gitu. Penampang atau penampang yang minimum tapi dia debit besar. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam mata kuliah hidrolika. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.